Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali di playlist kita aplikasi GPS. Kali ini adalah seri nomor 6. Kita akan melihat peran GPS dalam sektor perhubungan udara ya. Sebelumnya kita sudah melihat perhubungan darat, perhubungan laut. Nah, sekarang coba kita lihat peran GPS dalam sektor perhubungan udara. Jadi pertama-tama kita lihat memang sektor perhubungan udara ini sangat penting di Indonesia ya. Pertama, Indonesia ini adalah benua maritim yang sangat luas ya. Panjangnya 5.000 kilo barat timur dan lebarnya utara selatan kira-kira 2.000 kilo ya. Dan jumlah pulaunya juga sangat banyak, ada lebih dari 17.500 pulau ya. Sehingga konektivitas ini memang untuk benua maritim di samping perhubungan laut, kalau kita ingin waktu tempuh lebih cepat, tentunya harus menggunakan perhubungan udara ya. Coba bayangkan kalau kita menggunakan moda laut dari Sabang sampai ke kawasan Merauke di sini mungkin lama sekali ya. Tapi dengan pesawat mungkin kalau non-stop bisa 6-7 jam mungkin sampai ya. Jadi memang sektor perhubungan laut ini dan juga sektor perhubungan udara memang penting sekali ya untuk konektivitas wilayah di benua maritim Indonesia. Dan kalau kita lihat jumlah bandara di Indonesia, ini data BPS ya, meskipun memang ini nampaknya sejak 2016 belum terlalu banyak penambahan bandara, tapi jumlah bandara internasional itu ada 27 dan jumlah bandara domestik ada 264 ya. Dan ini ada persebaran bandara. Ini dari Kementerian Perhubungan. Ada yang ini setelah kebijakan satu peta dan sebelum. Jadi 264 bandara ini semua mungkin ya. Di mana 27-nya adalah bandara internasional ya, dan juga plus 264 bandara domestik. Jadi kita lihat memang kalau untuk pelayanan pergerakan orang, barang, material lainnya ya, secara cepat di seluruh wilayah Indonesia, memang kita perlu memperkuat sektor perhubungan udara ya. Nah, cuma nanti kita lihat peran GPS itu ada di mana ya, di dalam pembangunan sektor perhubungan udara ini. Coba kita lihat sekarang peran GPS untuk perhubungan udara ya. Jadi seperti kita sudah sampaikan sebelumnya, GPS ini dapat memberikan informasi pesawat yang dalam hal ini secara kontinu ya, real time, andal, akurat dalam artian kalau kita menggunakan pseudorange sekitar 35 meter, dan itu cukup untuk navigasi pesawat ya, untuk semua fase penerbangan secara global ya, dan tersedia gratis untuk semua orang. Jadi ini memang menguntungkan ya. Dan kita lihat dengan penggunaan GPS di pesawat ini, maka penggunaan ruang udara ini lebih fleksibel ya, karena setiap saat pilot bisa tahu di mana posisi pesawatnya ya, dan biasanya di overlay dengan peta-peta perjalanan ya. Misalnya yang paling gampang kalau sebagai penumpang kita lihat di depan bangku kita kan ada Google Map, dan kita bisa tahu pesawat itu sudah sampai mana saja ya, ketinggiannya berapa, kemudian kecepatannya dan seterusnya ya. Jadi kalau masing-masing pesawat mengetahui posisinya masing-masing, dan kemudian apalagi kalau posisi tersebut di-share dengan pesawat-pesawat di sekelilingnya ya, maka penggunaan ruang udara ini menjadi lebih fleksibel dan aman bagi penerbangan ya. Dan kemudian juga rute penerbangan ini bisa lebih bervariasi
pilot bisa mencari rute terpendek dan yang paling hemat bahan bakar ya. Dan nanti kita lihat juga dengan GPS bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan sistem domestik ya yang saat ini digunakan, yaitu VORDME yang umum digunakan pada fase navigasi en route ya. Meskipun memang biasanya memang dikombinasikan ya. Ini sudah ada yang biasa di pesawat, kemudian dilengkapi dengan GPS ya. Jadi lebih robust lah ya. Dan nanti kita lihat seandainya GPS ini sudah disertifikasi oleh ICAO, Lembaga Penerbangan Sipil Internasional, maka kemungkinan membangun lapangan-lapangan udara baru di tempat yang sebelumnya kurang memungkinkan ini, misalnya di daerah terpencil itu bisa lebih terbuka ya. Karena nanti sistem GPS ini relatif lebih murah daripada sistem landing yang saat ini digunakan ya, yaitu ILS dan MLS ya. Dan kemudian nanti kita lihat kalau GPS ini dikombinasikan dengan satelit komunikasi ya. Jadi maksudnya posisi pesawat kemudian ditransmit lewat satelit ke pusat pemantauan ya di sepanjang jalur pesawat atau di bandara-bandara. Maka nanti kita lihat bahwa separasi yang dibutuhkan antara jalur terbang itu bisa direduksi ya. Karena apa? Karena pemantau pesawat dia bisa tahu posisi setiap pesawat secara lebih teliti lah ya. Dan di mana saja, global, kapan saja ya, tidak tergantung waktu dan cuaca ya. Itu kan salah satu karakteristik yang menarik daripada GPS untuk keperluan automatic dependent surveillance ya. Jadi dalam hal ini posisi pesawat yang ditentukan dengan GPS atau GNSS lainnya secara otomatis dan berkala itu dikirimkan ke air traffic control di lokasi-lokasi tertentu ya yang dilalui oleh pesawat ya, oleh rute pesawat. Posisinya, kecepatannya, dan seterusnya ya. Dan ini juga untuk keperluan pemantauan keamanan pesawat ya, bahwa pesawat memang sudah melalui jalur-jalur yang memang sudah direncanakan ya sebelumnya. Dan kemudian tentunya ini yang kritikal ya di dalam penerbangan. Biasanya memang pilot ingin mencari rute yang paling pendek dan juga menghemat bahan bakar jadinya ya. Dan ini bisa disupport dengan mengetahui posisi kecepatannya dari waktu ke waktu secara real time dengan menggunakan sistem penentuan posisi GPS ya. Coba dibayangkan kalau dulu pada saat belum ada GPS. Nah ini bagaimana pesawat menentukan atau pilot menentukan posisinya dari waktu ke waktu ya. Mungkin bisa menggunakan sistem inertial navigation system dibantu dengan radio positioning ya dari ground dan segala macam. Tapi menjadi kurang efektif dan efisien lah ya dibandingkan kalau menggunakan GPS ya. Nah, kemudian memang ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya sampai saat ini belum. Jadi kalau nantinya GPS ini bersama dengan GNSS lainnya walau alam ya di certified oleh ICAO untuk bisa digunakan di tahap approach dan landing. Nah ini memang menarik ya. Dia dapat meningkatkan kapasitas pendaratan di banyak lapangan udara ya, dan juga meningkatkan faktor keamanan ya. Dan lebih murah dari sistem yang digunakan saat ini. Jadi saat ini digunakan biasanya instrument landing system ya, kalau di bandara-bandara.
ataupun microwave landing system ya. Ini sistem yang MLS ini yang diperkirakan yang direncanakan sebenarnya akan menggantikan ALS ya. Nah, kita tidak tahu apakah di masa depan nanti MLS digunakan bersama-sama dengan GPS atau apakah bisa GPS bekerja sendiri ya tanpa MLS ya. Nah, ini saya pikir perlu waktu lah ya, karena kan tahapan approach dan landing ini tahapan yang berbahaya ya dalam penerbangan, dan tentunya kita tidak mau ada crash ya dan seterusnya, karena ini menyangkut keselamatan jiwa manusia ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya GPS sudah bisa di-certified untuk approach dan landing, maka di Indonesia nanti kita lebih mudah membuka lapangan-lapangan udara baru ya, di daerah terpencil, misalnya di wilayah Indonesia Timur ya, karena lebih mudah, lebih murah ya dari ALS dan MLS ya. Tapi kita lihat nantinya ya, karena ini perlu sertifikasi penerbangan sipil ini ketat biasanya ya, karena menyangkut kehidupan keselamatan jiwa ya. Dan nanti juga kita lihat GPS ini karena bisa memberikan posisi pesawat ya, dan juga kecepatan, maka nanti juga menjadi komponen penting untuk banyak sistem penerbangan lainnya ya. Misalnya dalam sistem Enhanced Ground Proximity Warning System ya. Jadi kalau pesawat misalnya mendekati objek-objek yang berbahaya ya, objek-objek atau baik apakah itu gunung dan segala macam ya. Nah, dengan digabungkan posisi dengan peta topografi, dam dan seterusnya ya, maka kita punya sistem EGPWS ini yang lebih robust lah ya. Dan ini mengurangi resiko tabrakan dengan terrain ya, dengan topografi ya, yang sering menjadi penyebab utama banyak kesalahan pesawat lah ya. Jadi kita lihat pun juga kan banyak misalnya di wilayah timur di Papua itu, kalau misalnya sedang kabut ya, awan tebal, kan banyak pesawat-pesawat perintis yang nabrak gunung dan seterusnya ya. Nah, tentunya kalau semuanya nanti dilengkapi dengan GPS dan juga sistem EGPWS dan juga peta topografi yang detail ya, terkini, maka kemungkinan tabrakan-tabrakan dengan gunung dan segala macam ini bisa dikurangi lah ya. Nah, ini juga potensi daripada manfaat GPS untuk sektor perhubungan udara ya. Perlu ditekankan di sini bahwa dalam sektor perhubungan udara, ketelitian ini bukan satu-satunya yang menentukan ya. Jadi kalau kita lihat persyaratan ketelitian minimum untuk penerbangan sipil, mulai dari fase oceanic, en route, terminal, non-precision sampai ke Cat 1, itu sebenarnya dari segi ketelitian GPS bisa memenuhi semuanya ya. Bahkan dengan penentuan posisi absolut menggunakan pseudo range ya, L1CA code, nah ini semua bisa dipenuhi ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dari ketelitian posisi yang diminta ya oleh penerbangan sipil. Tetapi yang problem utamanya yang sulit saat ini dipenuhi dengan GPS sendiri stand alone ya, adalah aspek integritas ya. Jadi integritas sistem ini adalah kemampuan sistem untuk memberitahukan seberapa cepat,
kalau ada permasalahan dalam sistem tersebut ke user, ya. Jadi kalau sistem misalnya punya malfunction dan dia secara cepat memberitahukan ke user, hey, hati-hati, saya sedang bermasalah. Nah, itu kita katakan integritas sistem tersebut tinggi. Tetapi kalau misalnya sistem tersebut punya malfunction, punya kesalahan, dan untuk memberitahukan ke user itu perlu waktu lama, nah maka kita katakan integritas sistem tersebut tidak baik, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam sektor perhubungan udara, ini aspek integritas ini penting, ya. Jadi kita lihat semakin dia mendekati approach and landing, maka integritasnya itu harus semakin tinggi, ya. Bahkan kita lihat di level Cat 1 saja, kalau ada masalah dalam sistem penentuan posisi yang digunakan, maka di bawah 6 detik sistem tersebut harus memberitahukan pengguna, dalam hal ini pilot, ya, bahwa ada masalah dalam sistem tersebut dan dia bisa switch ke sistem lain. Nah, ini problem dengan GPS, ya. Jadi kalau seandainya ada satelit yang tiba-tiba menjadi tidak sehat atau tidak bisa digunakan, maka user itu baru tahu kira-kira sejam sesudahnya, yaitu pada saat broadcast ephemeris yang baru diupload, ya. Nah, ini waktu kira-kira sejam ini sangat tidak memadai, ya, untuk integritas penerbangan sipil, ya. Nah, ini yang masalah utama kenapa GPS sampai saat ini memang belum bisa di certified oleh ICAO menjadi sistem mandiri untuk landing pesawat, ya, karena aspek integritasnya ini yang sulit dipenuhi oleh GPS, ya. Nah, meskipun begitu, tapi para peneliti, ya, tetap berusaha agar bagaimana caranya meningkatkan integritas dari sistem GPS ini. Kalau dari segi ketelitian sudah tidak ada masalah, ya. Nah, saat ini memang sebenarnya sudah sejak lama ini, sejak tahun 1980-an akhir, itu para peneliti sudah menyadari bahwa untuk meningkatkan integritas dari sistem GPS, maka GPS ini harus diperkuat dengan metode-metode lain, ya. Ada yang namanya Receiver Autonomous Integrity Monitoring, ya. Jadi di dalam receivernya sendiri, di kokpitnya, ya, algoritmanya dibangun yang dengan cepat bisa mendeteksi satelit mana yang tidak proper, ya, satelit mana yang sedang tidak sehat dan seterusnya, ya. Itu ada algoritmanya, ya. Atau bisa juga di dalam pesawat diintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya, ya. Misalnya GPS dengan Bairo Altitude, dengan INS, ya. ARS, AHRS dengan Loransi, Omega, ya, dengan 4DME, dengan AirNav, ya. Nah, ini juga integrasi-integrasi ini yang sudah dilaksanakan ini untuk memperkuat integritas GPS lah, ya, untuk penerbangan sipil, ya. Nah, di samping metode-metode internal yang kadang-kadang disebut ABAS, ya, Aircraft Based Augmentation System, juga ada metode-metode eksternal, ya. Jadi nanti kita lihat ada yang namanya SBAS, ya, Space Based Augmentation System, atau ada yang di lingkungan bandara namanya GBAS, ya, Ground Based Augmentation System. Tapi prinsipnya harus ada integrity channel. Jadi harus ada jalur komunikasi yang memberitahukan
sinyal-sinyal integritas kepada pilot ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan GPS, dengan salah satu satelit GPS, sistem ini langsung bekerja memberitahukan melalui ground based communication channelnya ataupun satellite base ya. Dan kemudian juga untuk meningkatkan ketelitian ada semacam koreksi diferensial ya. Jadi penentuan posisi pesawat tidak lagi dalam moda absolute positioning ya, meskipun sebenarnya dengan absolute positioning saja sudah bisa memenuhi, tapi ketelitian yang lebih tinggi berusaha diperoleh dengan mengirimkan koreksi diferensial ya. Sebenarnya ini wide area di GPS ya, untuk space base dan juga local area untuk GBAS ya. Dan nanti kita lihat ada semacam tambahan jarak, jadi pengukuran jarak itu tidak hanya ke GPS satelit, tapi ke satelit komunikasi ya. Jadi satelit komunikasi berfungsi sebagai penambah ukuran jarak dan juga untuk saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi integritas dan juga koreksi diferensial ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa meskipun dari aspek ketelitian GPS sudah bisa melayani semua fase navigasi dari penerbangan, tapi itu tidak cukup ya di dunia penerbangan. Ada aspek integritas yang harus dipenuhi, dan ini umumnya belum bisa dipenuhi oleh GPS ya. Nah, ini kita lihat tentang space-based augmentation system. Seperti saya sudah sebutkan tadi, di dalam sektor perhubungan udara, dalam penggunaan GPS, dikenal 3 metode penguatan integritas ya, atau augmentasi ya dari sistem GPS. Ada yang namanya ABAS ya, Aircraft Based Augmentation System, ada yang SBAS ya, Space Based, dan ada yang GBAS, nanti kita lihat ya, Ground Based. Nah, ini arsitektur dari suatu sistem, contoh sistem SBAS, yaitu yang namanya WAS ya, ini dibangun di Amerika. Jadi kita lihat nanti prinsipnya ini seperti wide area differential GPS lah sebenarnya ya. Jadi ada sejumlah stasiun yang tersebar di seluruh wilayah yang luas, misalnya seluruh Amerika ya, dalam hal ini WAS ya, kita lihat di sini. Kemudian data-data pengamatan dari sejumlah reference station ini kemudian dikirimkan ke suatu pusat pengolahan data. Di sana dihitung vektor koreksi diferensialnya, kemudian juga informasi integritas satelit ya, kesehatan satelit dan segala macam, dan juga sinyal pengukuran jarak ke satelit komunikasi tersebut ya. Dan receiver GPS yang ada di pesawat juga di samping mengamati atau mengukur jarak ke satelit GPS, dia juga mengukur jarak ke satelit komunikasi ya. Dan juga yang pesawat ini juga menerima vektor koreksi diferensial dan informasi-informasi lainnya ya. Jadi ini dalam rangka memperkuat tidak hanya ketelitian tapi integritas dari posisi pesawat ya, yang diperoleh dari pengamatan GPS dengan yang didukung dengan sistem eksternal ini ya. Sistem SBAS ini sebenarnya dibangun oleh negara atau pihak-pihak tertentu ya. Ini coba kita lihat di dunia saat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sistem SBAS ini.
Ada yang dibangun di Amerika, mencakup ini ya, area pelayanannya Amerika, Alaska, Kanada, Meksiko ya. Ini dibangun oleh pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 2003 ya. Dan UAS ini menggunakan 3 stasiun atau satelit geo ya, satelit komunikasi dalam orbit geostationary. Kalau jumlah stasiun di daratnya, nah ini perlu dilihat nanti ya, tapi ini juga banyak ya. Bahkan kalau di Amerika mungkin lebih dari puluhan atau ya puluhan lah mungkin ya. Dan dia frekuensinya di L1 dan L5 ya. Menggunakan L1CA code dan juga L5 di sini code-nya ya. Kemudian Rusia dia punya sistem namanya SDCM. Ini di Rusia, tapi belum operasional, lagi dikembangkan ya. Kemudian ini yang di Eropa, EGNOS ya, mencakup 4 satelit komunikasi di samping nanti satelit-satelit GPS yang ada tentunya ya. Jadi yang diamati adalah jarak ke satelit-satelit GPS dan juga ke satelit komunikasinya ya. Kemudian kalau di Jepang ini MSAS, ini menggunakan 1 satelit geo. Kemudian di India juga ada namanya Gagan ya, menggunakan 3 satelit geo. Dan ini tahun-tahun operasionalnya ya. Jadi di wilayah Indonesia memang belum ada ya. Oleh sebab itu makanya saya katakan ini potensi untuk Indonesia lah ya. Dikembangkan di mungkin masa depan ya. Ya ini mungkin kalau di Indonesia ini tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan tentunya ya. Nah, di samping SBAS ada yang namanya juga GBAS ya, Ground Based Augmentation System. Nah, ini digunakan untuk memperkuat ketelitian dan integritas untuk pesawat-pesawat yang approaching landasan dan juga mau landing ya. Nah, ini prinsipnya sama nanti ya. Kalau tadi SBAS itu stasiun-stasiun referensi pengamatannya itu di wilayah yang luas, misalnya kayak UAS itu di seluruh Amerika. Nah, kalau GBAS ini di bandara-bandara dia. Jadi dia memang khusus dedicated untuk memperkuat ketelitian dan integritas di kawasan bandara ya. Nah, di sini sama prinsipnya, ada sejumlah stasiun yang dia juga mengamati GPS dan juga mengamati jarak ke satelit geo. Kemudian ada processingnya ya, processing center. Kemudian juga ada untuk broadcasternya ya, yang membroadcast koreksi diferensial, data integritas, kemudian data definisi jalur, landasan segala macam ke pesawat ya. Dan pesawat ini juga mengukur jarak ke GPS dan juga ke satelit SBAS ya, atau geo-nya ya. Nah, ini arsitektur dari sistem GBAS ya. Jadi diharapkan ini memperkuat integritas sistem GPS yang digunakan oleh pesawat ya. Nah, nanti kita lihat memang karena koreksi diferensial ini kan sebenarnya dia hanya mengkoreksi kesalahan dan bias yang umum antara stasiun-stasiun di airport, di bandara dengan yang ada di pesawat ya. Tentunya nanti masih ada selisih atau selisih error dan bias yang masih belum terkoreksi ya. Nah, ini yang sebenarnya berusaha diminimalkan nantinya ya. Dan yang mendapat perhatian khusus adalah bias ionosfer ya. Terutama dalam kondisi misalnya terjadi badai ionosfer atau terjadi sintilasi ya, di mana bias ionosfer yang tertinggal di dalam
diferensial data yang digunakan untuk menentukan posisi pesawat ini masih cukup besar. Nah, ini yang mungkin itu dalam riset-riset itu perlu diperhatikan lah ya, tentang masalah ionosphere effect ini ya. Dan di Indonesia juga belum ada ini ya, bandara yang mempunyai sistem GBAS ini ya. Mudah-mudahan segera dibangun sih ya. Ini tentunya teman-teman dari Kementerian Perhubungan lah ya, bekerja sama dengan kementerian lembaga lain yang terkait ya. Nah, ini sebagai contoh pengembangan sistem GBAS di dunia ini sudah ada di mana saja ya. Yang operasional kita lihat ada beberapa yang hijau-hijau ini yang operasional ya. Yang dekat kita ada di Australia, kemudian ada di Amerika, di Eropa ya. Kemudian ini ada di Cina. Kemudian ada juga yang operasional tapi non-publish ya, belum dipublish, itu juga cukup banyak ya. Kemudian yang kuning-kuning ini masih berupa project-project ya. Kemudian yang biru ini prototypes untuk Cat 3 ya. Kemudian yang merah ini research di install GBAS-nya itu dikembangkan tapi bukan untuk operasional mendaratan pesawat ya, tapi untuk riset ya. Kalau yang putih ini juga untuk investigasi. Nah, kita lihat memang di wilayah Indonesia atau ASEAN ini belum ada ya. Ini baru ada investigasi. Nah, ini nggak tahu ini di Vietnam mungkin ya. Kemudian India ini juga tadi kan dia punya Gagan ya. Jadi memang pengembangan sistem GBAS ini masih perlu dilaksanakan lah ini ya, terutama di wilayah Indonesia yang masih blank ini ya. Padahal kita banyak airport ya, seperti disebutkan di awal. Jadi begitu saja penjelasan tentang pemanfaatan GPS di sektor perhubungan udara secara singkat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan-rekan sekalian yang mendengarkan ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di aplikasi GPS yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.